Bicara mengenai hewan, ini juga informasi yang menarik nih. Khususnya di daerah kampung halaman saya Sumatera Barat. Tapi dekatan Bukit Tinggi sedikit ya. Di Pariaman persisnya ada sekolah beruk, sekolah baru untuk melatihnya untuk memetik kelapa. Dan beruk-beruk inilah yang diandalkan oleh masyarakat setempat untuk membantu perekonomian. Yuk kita cari ya kok. Inilah Berry, seekor beruk jantan. Beruk adalah sejenis monyet berekor pendek. Umur Berry baru 2 tahun, dan seperti umumnya beruk, hobinya adalah memanjat. Keahlian yang sudah didapatnya sejak lahir. Di Pariaman, Sumatera Barat, kemampuan beruk seperti Berry dimanfaatkan bahkan ditingkatkan. Beruk dimasukkan sekolah, seperti yang dijalani Berry 2 minggu terakhir. Salah satu mata pelajarannya adalah memilin kelapa sampai jatuh. Berry dan teman-teman memang mempunyai peran penting dalam rantai bisnis kelapa di sini. Setelah lulus nanti, mereka akan dipekerjakan di kebun-kebun kelapa milik warga. Sekolah itu kan tempat buat belajar mengajar supaya menghasilkan generasi-generasi yang cerdas. Nah ternyata nggak cuma manusia yang bisa disekolahkan, tapi di Padang Pariaman juga ada sekolah beruk. Nah ini untuk mengajarkan beruk-beruknya supaya pintar. Pariaman memang terkenal sebagai pusat penghasil buah kelapa di Sumatera Barat. Pohon nyur tumbuh subur di sini. Masyarakat setempat pun memanfaatkan beruk untuk memetik kelapa. Untuk menjadi pintar, beruk harus dilatih. Disinilah sekolah beruk alias sekolah barua berperan. Maksudnya, dia suruh ngajar beruknya ke sini, sekolahin, supaya bisa metik kelapa kan. Dia kasih upahnya istilahnya. Upahnya itu 1 ekor beruk juga. Tak ada kriteria khusus bagi beruk pemetik kelapa. Semua bisa dilatih di sekolah barua. Primata liar ini biasanya didapat dari rimba Sumatera dan kemudian dipelihara oleh masyarakat sekitar. Setelah pelajaran memilih buah kelapa dikuasai, beruk akan dilatih memanjat pohon kelapa sesungguhnya, serta memilih buah kelapa yang muda dan tua. Untuk membedakan buah kelapa mana yang harus dipetik, beruk hanya perlu memperhatikan aba-aba dari sang pelatih, yang akan memberikan perintah lewat gerakan menarik tali rantai sang beruk. Caranya gitu aja, kalau sekitar 1 bulan sudah diajar, dia belum bisa membedain mana yang tua dan mana yang muda. Tapi kalau dia sudah lama, baru bisa membedain. Soalnya dia sudah lama itu, dia udah bisa diatur, udah ngerti bahasa kita kan. Bagi Mas Rizal yang sudah 5 tahun melatih beruk, butuh kesabaran dan ketelatenan tersendiri untuk menghasilkan beruk-beruk pintar. Tak sembarang orang bisa menjinakkan satwa ini. Ada hubungan emosional yang terbangun antara beruk dan pelatihnya. Keahlian melatih beruk ia dapatkan dari orang tua. Tradisi yang turun-temurun dilakukan masyarakat Pariaman. Beruk yang dipelihara diberi minum secukupnya dan makan 2 kali sehari. Kadang berupa buah-buahan kegemarannya, atau nasi seperti makanan manusia. Apa yang dimakan sang pelatih, itulah yang kadang juga dibagikan kepada sang beruk. Rawatnya gitu, dikasih makan yang sehat-sehat gitu. Ditempatkan dia tempat yang senang tidurnya gitu. Gak dibiarin kena hujan, kena panas. Pokoknya dirawat lah seperti kita merawat badan kita juga. Pelatihan di sekolah beruk ini memakan waktu sekitar 1 bulan. Namun untuk menghasilkan beruk-beruk yang terampil, tentu harus sering praktek di alamnya. Beruk yang sudah mahir dapat memetik kelapa sekitar 700 sampai 1000 buah dalam sehari. Seiring berjalannya waktu, tradisi memanfaatkan beruk kini mulai dianggap eksploitasi oleh pemerhati satwa. Di sana memang terjadi aktivitas kekerasan terhadap satwa dan merupakan eksploitasi terhadap satwa, yang mana dalam proses pengerjaannya satwa itu disentak, diikat dengan tali untuk bisa berpindah dari satu jenis pohon kelapa untuk mengambil jenis kelapa yang bisa dipetik buahnya. Beruk memang belum masuk daftar satwa dilindungi. Karena itulah, tak ada dasar hukum yang melarang untuk memelihara dan memanfaatkannya. Meski demikian, Organisasi Perlindungan Hutan dan Satwa Liar Profauna tetap gencar melakukan edukasi.
Tujuannya untuk melindungi beruk dari kekerasan yang dimungkinkan akibat eksploitasi. Sosialisasi juga dilakukan di kalangan remaja, generasi yang sangat menentukan apakah tradisi ini akan terus berjalan atau harus dibatasi, dengan pertimbangan kesejahteraan dan kelangsungan hidup beruk itu sendiri. Memang dari segi masyarakat, karena ini berhubungan dengan mata pencarian, memang agak sensitif. Kami memang harus lebih gencar lagi untuk mengedukasi masyarakat, mulai dari kegiatan di sekolah-sekolah, ke kampus, ke kelompok masyarakat, pemuda, terus untuk melakukan edukasi agar berkurang sistem yang digunakan masyarakat dalam hal mengeksploitasi satwa, baik itu untuk pertunjukan, untuk mata pencarian. Dilema tentu harus dihadapi,